Kan dia melakukan satu ritual karena Iya. dia kehidupan ekonominya susah. Iya. Dia jual umur, bagaimana dia bisa kaya dengan kondisi apapun, yang penting dia terbayarkan semua hutang-hutangnya di permasalahannya. Di umur 40 tahun kamu mati, tak ambil nyawa kamu. Di umur 40 tahun kamu mati, tak ambil nyawa kamu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Perjanjian Mbak Yu dengan siluman ular dan 3 anaknya ternyata begini faktanya. Duka mendalam datang dari keluarga peramal kejawen Mbak Yu. Peramal yang gemar memprediksi kehidupan selebritis tanah air ini meninggal dunia di Rumah Sakit Primer Bintaro. Kepergiannya terasa begitu mendadak, belum diketahui secara pasti apa penyebab kematian Mbak Yu hingga saat ini. Kendati demikian, kabar menyebutkan jika sang paranormal meninggal usai mengalami sesak pada pernapasannya. Untuk mengenang sosoknya yang kontroversial tersebut, berikut ini merupakan deretan fakta unik Mbak Yu semasa hidup yang mungkin belum banyak orang tahu. Nama Mbak Yu mulai dikenal setelah banyak mengungkap ramalan, baik untuk kalangan selebriti hingga para politisi. Perempuan yang lahir di Salatiga, 7 Maret 1974 ini melabeli dirinya sendiri sebagai paranormal kejawen. Hal tersebut terlihat dari bio Instagramnya. Tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Mbak Yu sudah menjadi seorang yatim sejak masih berusia 3 tahun. Ayahnya telah meninggal dunia saat tertembak di Timur Leste, yang saat itu masih dikenal sebagai Timur Timur. Pemilik nama lengkap Aishwarya Johana ini mengaku mewarisi kemampuan spiritualnya dari sang kakek yang bernama Sudarno Atmowiloto yang merupakan guru spiritual kondang pada masanya. Sosok Sudarno Atmowiloto lah yang membimbing Mbak Yu soal kemampuan kejawen dan kebatinannya sejak remaja. Tumbuh besar dengan kemampuan spiritual, Mbak Yu mendapatkan pengalaman gaib tak terlupakan saat remaja, yakni mati suri. Mbak Yu sempat mengalami mati suri saat menginjak kelas 2 SMA.
Berjalannya waktu, ular itu ada terus di kehidupan saya. Dan pada umur 30 tahun, saya nikah dengan ular itu. Pada umur 30 tahun, saya nikah dengan ular itu. Mbak Yu menikah dengan ular dan punya 3 anak. Mbak Yu pernah membuat heboh publik setelah mengaku menikah dengan ular. Dalam pengakuannya di acara netizen Trans TV yang dipandu Jessica Iskandar, Mbak Yu menyebut jika menikah dengan ular merupakan garis kehidupan yang sudah ditakdirkan Tuhan untuknya. Mbak Yu mengaku pernah menikah dengan ular yang diberi nama Kiai Wahyu Slamet di usia 31 tahun. Ular tersebut menurut sang peramal telah menemaninya sejak kecil. Tidak hanya bikin heboh, gara-gara pernikahannya dengan siluman ular, Mbak Yu juga pernah mengaku punya 3 anak tak kasat mata yang diberi nama Damar, Bayu, dan Seruni. Saya yakin di belakang itu semua Tuhan akan punya rencana baik buat saya, tutur Mbak Yu. Mbak Yu mempunyai pribadi yang baik. Edisi Nopion, tangan kanan Mbak Yu mengungkap sifat Mbak Yu yang baik pada semua orang tanpa pandang bulu. Saking baiknya, menurut Nopian walaupun Mbak Yu sudah disakitin orang, dia masih menerima orang tersebut. Dari awal ketemu beliau, saya liar dan susah diatur. Saya ingin hidup tanpa omongan orang. Yang mengubah kehidupan saya adalah Gusti Allah lewat tangannya Mbak Yu. Saya jadi lebih dekat dengan keluarga, bersosialisasi, kenang Novion. Mbak Yu setia kepada pasangan, berbeda dengan ramalannya yang selalu berbau mistis dan kejawen. Dalam kesehariannya, Mbak Yu mengaku tidak erat dengan hal-hal mistis dan merupakan pribadi yang setia terhadap pasangan. Dalam sebuah wawancara, asisten Mbak Yu, Sekar membongkar majikannya itu memiliki karakter yang belak-belakan dan setia. Sepanjang kenal sama Mbak Yu, kalau serg sama orang bisa awet setia, ujar Sekar dikutip dari kanal YouTube Trans TV. Mbak Yu kerap abai soal kesehatan. Sekar juga mengungkap Mbak Yu kerap abai soal kesehatannya dan doyan makan yang manis-manis. Karena sikapnya itu, keluarga Mbak Yu kerap meminta Sekar untuk mengingatkan pola hidup sang peramal. Mbak Yu selalu lakukan ritual khusus. Mengintip akun Instagramnya, Mbak Yu yang kerap melakukan ritual khusus salah satunya topok pendem yang merupakan tradisi kejawen. Mbak Yu disebut bisa menyembuhkan beragam penyakit medis, pasang susu, hingga loloh ruatan. Tak hanya itu, Mbak Yu sering punya pelanggan yang sampai nekat menjual umurnya pada jin dan mau menyanggupi perjanjian tumbal. Kan dia melakukan satu ritual, karena dia kehidupan ekonominya susah. Dia jual umur, bagaimana dia bisa kaya dengan kondisi apapun, yang penting dia terbayarkan semua hutang-hutangnya dan permasalahannya. Di umur 40 tahun, kamu mati tak ambil nyawa kamu. Sementara itu, kabar meninggalnya Mbak Yu memang mengejutkan banyak pihak. Jenazah Mbak Yu sudah dimakamkan di pemakaman keluarga Kampung Penggilingan Desa Sindanglaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara khidmat, dihadiri oleh sanak saudara dan tetangga Mbak Yu di Bandung, tak tanpa ada artis atau orang pesohor lainnya pada prosesi pemakaman itu. Selamat jalan Mbak Yu.